Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Mengingat, mensyukuri tentang masalah kemerdekaan. Kadang sebagian orang lupa apa atau maknanya merdeka. Yes. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Ya. Ada orang yang berselawat. Merdeka itu kalau gambarnya Soekarno Hatta ada di dompet kita. Dan dompet dengan gambarnya Soekarno Hatta 10 itu jadi merdeka. Nek sing gawa pedang. Itu jadi merdeka. Guyonan. Ya. Nah, kemudian apa atau maknanya merdeka itu? Setiap pribadi mari kita bahas. Yaitu yang pertama, apakah arti kemerdekaan atau arti merdeka? Sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa merdeka itu bebas tanpa batas. Sakarepe dhewe apa kemudian dibolehkan, namanya merdeka yang keliru. Ya. Kemudian apa tujuan merdeka itu? Ya. Apakah dengan merdeka kemudian mereka pengen jadi orang yang kaya raya atau jadi orang yang terkenal, ya, atau jadi orang yang hebat atau jadi orang yang puas, ya. Seperti umpamanya pada sebagian orang pada zaman Fir'aun, Fir'aun jadi penguasa raja di raja. Apakah itu merdeka? Atau orang yang sangat pintar seperti Albert Einstein, ya apa itu merdeka? Atau orang yang terkenal seperti para bintang selebritas yang lain, ya. Di dalam Islam itu merdeka itu maknanya adalah terbebas dari penjajahan, baik fisik tapi juga dalam perbudakan hawa nafsu dan terikat kepada selain Allah. Jadi kalau kita masih terikat terjajah dengan sana, namanya belum merdeka. Contohnya, ya, ketika seseorang itu punya harta benda yang melimpah ruah, ya, kemudian setiap saatnya itu dia selalu menjaga hartanya sampai lupa untuk beribadah. Itu namanya jadi lupa pada Allah, ya. Artinya terjajah oleh harta. Atau orang mau saja yang dia melampiaskan hawa nafsunya, apakah dengan seks atau yang lain, namanya juga belum
Jadi kemerdekaan seorang muslim itu kalau dia mampu menjalankan kewajiban dengan syariat Allah, syariat Islam dengan akal dan hati yang merdeka. Kenapa itu kok dikatakan merdeka? Karena Bapak Ibu, kalau kita mau kerja untuk takwa, insya Allah belahan masuk ke dalam surga. Dan nanti tingkatan surga, tingkat amalnya, tingkat nikmatnya, pertama nanti insya Allah kalau kita masuk surga itu diberi nikmat jasad dia. Nikmat jasad, apa nih Bapak Ibu? Pertama adalah makanan dan minuman yang enak, Yang kedua diberi pakaian yang indah, perhiasan yang indah. Kemudian diberi rasa aman, kemudian diberi berbagai macam nikmat jasad dia. Kemudian Allah bertanya kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah nikmatku padamu sudah maksimal? Terus Allah berkata sangat-sangat maksimal ya Allah. Ini sudah sangat lebih daripada yang kami bayangkan. Kemudian Allah katakan, sekarang akan aku beri nikmat yang jauh lebih nikmat dengan nikmat jasad dia. Apa kedua Allah katakan? Yaitu nikmat yang berupa kerinduanku. Aku rindu kepada kamu. Kamu mau buat apapun terserah, mau makan, mau minum, mau tidur, mau bal-balan, mau apapun, itu terserah. Mau mendengarkan musik horor, terserah. Itu kan termasuk dalam surga. Itulah kemerdekaan yang sejati. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan sejati itu nanti kalau kita sudah masuk surga dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Nah kalau merdeka di dunia kadang-kadang masih dalam tanda petik pakai yang terbatas. Contohnya apa? Baik pribadi termasuk kita sampai nak yang dan dunia kita terkait dan berkosoni kita bahas kita. Tapi kalau kita di sana tidak ada yang tidak enak, semua enak dan semuanya bebas. Allah akan membebaskan kita dari berbagai apa yang kita kehendaki. Makanya Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk menggantungkan diri hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang maaf saja ketika di dunia memaknai merdeka dengan kebebasan pada hawa nafsunya. Ada orang yang dia itu kepengen bebas dengan banyaknya harta, maka dia berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Nah nanti kalau sudah banyak harta, kemudian mereka sudah tidak ada manfaatnya. Atau orang terkenal, namanya penyanyi Michael Jackson. Pernah dengar kan? Itu penyanyi yang sangat-sangat terkenal, uangnya banyak Bapak Ibu. Sudah meninggal pun masih dapat royalti. Cerita duit tuh nek duit nek mati kan mata dong. Wes mati tuh dikatakan itu royalti mati mati. Kemudian manfaat itu kita kemudian Allah katakan firman-Nya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia siapapun orangnya, dimanapun tempat tinggalnya, apapun jabatannya, itu akan mengalami kerugian. Kapan itu? Ketika dia mati, hartanya atau titelnya atau jabatannya atau apapun yang dipunya sudah tidak ada manfaat.
Illal ladina amanu wa sholihati, kecuali orang-orang yang iman dan mewujudkan imannya dengan amal soleh. Contohnya orang kaya pada zaman Nabi, ada Uthman bin Affan atau bin Auf, yang beliau berdua itu pada zaman Nabi itu orang-orang yang kaya. Lah kemudian digunakan untuk iman dan amal soleh, disedekahkan dan sebagainya. Maka ketika dia menikah tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena amalnya akan menjadi penolongnya. Sebanyak orang kaya pada zaman Nabi itu namanya korun. Yang lain juga banyak. Nah, ketika meninggal kemudian tidak ada manfaatnya. Yang tidak akan rugi itu hanya orang-orang yang beriman dan mewujudkan imannya dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ketika orang beriman itu meninggalkan dunia, justru dia akan lebih nikmat di kehidupan akhirat dan lain sebagainya. Maka dalam hadisnya juga Nabi bersabda, tak bisa atau dinar, celaka atau binasa atau akan kecewa hamba-hamba uang dinar dan dirham, wal qamifatan dan hamba-hamba pakaian-pakaian yang baik. In utiya radiya, ketika dia diberi dia ridho, untuk contoh layak, dan ketika tidak dia tidak ridho. Contohnya saja, ada seorang penjual suatu barang, kemudian dia menjual barang dengan harga yang tinggi, kemudian akan mendapatkan laba yang banyak. Apa yang dia rasakan ketika dia bisa menjual barang dalam jumlah banyak, dia akan merasa senang dengan penjualannya tadi. Wah, sehari kok labanya 10 juta, maka mengusahakan. Tapi kalau nggak laku bagaimana? Sedino dodoran sing nyaran sing kuku, ya kan? Tidak itu. Untuk yang lainnya, entah jabatan tertentu, itu adalah hamba-hamba dunia saja yang sekali lagi menjadikan nikmat dunia sebagai tujuan hidup. Itu adalah orang yang akan celaka ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini. Makanya Bapak Ibu, kita jangan sampai menjadi hamba-hamba selain hambanya Allah. Jangan menjadi hambanya harta, hambanya jabatan, hambanya nafsu atau hamba yang lain. Kita harus menjadi hambanya Allah. Orang-orang yang menjadi hambanya jabatan itu, kalau sudah lengser akan jadi orang-orang yang kecewa. Orang yang jadi hamba harta juga begitu. Hartanya banyak melimpah ruah, kemudian ada musibah, rumahnya terbakar habis, maka dia akan apa? Dia akan kecewa. Sebaliknya, kalau jadi hambanya Allah, semakin kita menghamba kepada Allah, maka kita akan semakin tidak kecewa dengan apa yang ada di dunia. Saya masih ingat Bapak Ibu, seorang pengusaha emas di Semarang. Dia punya beberapa toko emas. Suatu saat tokonya itu dirampok, kemudian kan ditaksir 3 miliar, Pak. Dia tidak kecewa, biasa dia sholat ke masjid. Dia tetangganya, loh Pak, kenapa kok tidak resah, tidak sedih? Ibu kehilangan 3 miliar. Dia katakan itu adalah hanya titipan Allah, bukan milik saya. Sekarang diambil Allah dengan sebagai satu ujian bagi saya. Itu adalah orang yang dia itu menghamba kepada Allah.
hati, jangan menghamba kepada harta. Kemudian kita cukup menghamba kepada Allah. Lah orang yang dia menghamba kepada Allah, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Nabi sabdakan, Allah berfirman, A'dadtu li ibadi sholihin, aku siapkan, aku sediakan untuk hambaku yang soleh suatu kenikmatan yang mala ainun ro'at, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetakkan dalam hati. Ya, sekedar suatu bandingan Bapak Ibu. Ya, kalau penjenengan umpama mawon suatu saat tidur ten hotel bintang 5 kasure empuk lah biasa ten omah niku kasure atos ten empuk gitu. Kemudian pengen tidurnya sampai pulas mergo saking nikmate gitu. Bar niku esuk kemudian check out. Nah gitu ya. Kemudian apa? Ya tidak nyaman gitu. Gitu. Nah, para Bapak Ibu, yang namanya nikmat surga itu sampai tidak bisa dibayangkan saking nikmatnya. Ya. Terus kemudian Nabi berkatakan fala ta'lamu alamin qul ta'ayu. Jika kalian itu mau, maka bacalah firman yang bunyinya, maka kamu tidak mengetahui apa yang dilakukan dari namanya bidadari. Yang namanya bidadari surga itu adalah wanita yang sangat-sangat cantik sekali. Ya, bahkan tuh apa itu sumsumnya itu terlihat dari betisnya tadi. Ya, yang telapak kakinya itu lebih cantik dibanding wanita sedunia. Ya, sampai katakan tidak tahu nikmatnya tadi. Ya, wanita yang cantik yang tidak pernah nesu, mboten nate besemut, tidak pernah dan sebagainya. Ya, itu yang dijanjikan Allah pada hamba-hamba yang sholihin tadi. Sedangkan untuk ibu-ibu, dan akan saja pada perhiasan. Ibu-ibu akan diberikan perhiasan emas, perak, dan permata. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh ngangge emas kabeh. Kemerlap kados napa niku jaman dhewe onang sekali sebentar onang pelapip kita saking murahnya Allah. Dan kemudian wanita solehah di dunia ini itu lebih cantik dibanding dengan bidadari. Jadi sahabat Nabi, wahai Nabi, bidadari dan wanita kira-kira cantik mana? Ya, Nabi sampaikan bahwa wanita solihah yang ada di bumi ini besok insya Allah akan lebih cantik dibanding dengan bidadari. Makanya monggo ibu usahakan terus menjadi wanita yang solihah. Terus kita lanjutkan, Bapak Ibu. Semua hanya untuk Allah. Kalau kita kepengen jadi orang merdeka dunia akhirat, ya, maka semua apa yang kita lakukan harus diikhlaskan untuk Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Nabi, kul katakanlah
berimanlah kepada manusia. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadah-ibadahku, korbanku, akekahku, puasaku, wa mahyaya dan seluruh hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Khusus aku persembahan untuk Allah Tuhan sekalian, bukan untuk yang lain. Lah kalau dia menolak, maka kita tidak akan mendengar namanya kekecewaan. Contoh, seandainya begini, ibune pun masak dienak-enake, ben mengke kakume bapak suatu dahat dengan saenak-enake begitu. Berarti cepake pun apik niku bapake punten dalah pun dijajane kancane. Ora sida dahar. Gelon apa nego? Gelon. Tapi ikhlas ngoten lho. Nah, ikhlas nggih pun masa gelon gitu. Kenapa itu? Allah itu bukan melihat hasil, tapi melihat usaha dan niatan kita. Dan juga sebaliknya Bapak Ibu. Gitu. Kagume niku mantuk tumbas klambi kangge garwane sing dicintai. Berarti buka penone boten cocok kalih karepe garwane. Terus tak dinggo. Gitu. Dinggo pisan terus niku perkat out dinggo gelon apa lho. Itu untuk apa? Kita semua termasuk saya. Gitu. Atau yang lainnya Bapak Ibu. Allah, selama kita itu ikhlas tidak akan pernah kecewa, dan sebaliknya kalau kita kerja berarti belum ada keikhlasan. Rasulullah mulang dan sekolahan rati gatek terus kira-kira gelon apa lego. Kadang-kadang gelon berarti turun belum ikhlas. Jangankan cuma seorang guru, sekelas Nabi dipaitu dan apa? Ada termasuk Nabi Muhammad dipaitu oleh orang-orang kafir, malah dikatakan apa? Orang gila. Itu yang akan orang kafir. Kalau kita ikhlas, insya Allah tidak akan pernah dan sebaliknya. Terus ditambah lagi orang itu kalau ikhlas, senang kalau dan benci karena Allah. Nabi sabdakan man ahabbarillah, barang siapa yang dia itu cinta karena Allah bukan karena yang lainnya, dan juga marah karena Allah, itu wa aqalillah dan bukan Allah. Contohnya bagaimana? Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau seorang suami itu diwajibkan Allah untuk memberi nafkah kepada istrinya. Lah ketika suami tadi memberikan itu kemudian karena Allah tadi. Suatu saat istrinya itu teledor, sholatnya di endi-endi, ditunda-tunda. Terus suaminya marah, itu kan apa ya? Karena otak tadi. Wong wis jam 2 kok belum sholat, diulang apa to kowe iki Bu? Lagi sibuk dudul. Umpama. Itu juga Allah. Kemudian memutuskan karena Allah. Itu namanya sudah sempurna imannya. Jadi kalau belum maka mudah ditinggalkan. Kemudian Al-Quran sebagai penentu, karena semua tadi dimaktubkan di dalam Quran, maka orang itu sebagai penentu. Apa ketentuannya? Allah Nabi sampaikan, Inna Allah biar kita bi'akwaman, yang artinya sesungguhnya Allah itu akan mengangkat, memuliakan dengan kitab ini akan suatu kaum. Contohnya
bagi Bapak Ibu. Ya. Kalau kita cermati pada zaman sekarang, apakah ada orang yang namanya Bilal? Enten boten Pak? Yang namanya Bilal enten boten? Dan yang namanya Luqman. Padahal dia adalah budak, ya. Tetapi karena dia pamrah, dia dimuliakan dan juga menghinakan pada yang lain. Contohnya Abu Jahal, orang yang kaya, ya. Tapi sana nggak ada orang yang namanya Abu Jahal, itu nggak ada. Gitu. Namanya Fir'aun dan boten enten baca apa ya? Seorang raja. Kenapa? Karena dia tadi dihinakan. Siapapun orangnya, dimanapun tempat tinggalnya, kalau dia mau untuk belajar, memahami dan mengamalkan Quran, akan jadi orang yang mulia. Dan sebaliknya, ya, kalau tidak mau mempelajari dan mengamalkan, akan jadi orang-orang yang berhina. Kemudian yang terakhir, orang yang merdeka dunia akhirat. Ya, Nabi sabdakan kulunasi, ya, setiap mantra masuk kita, yaitu pagi-pagi, setiap pagi itu ada yang fabayun nafsahu, ya, mereka itu sama menjual dirinya, ya. Ada wamutikuha, yaitu ada yang memerdekakan, ada yang membinasakan. Contohnya bagi Bapak Ibu, gitu. Enten yang tangi turu, kemudian dia sholat, dirinya dan kalau dijual kepada Allah. Ya. Yang kedua, enten yang rumah dan ajeng pasar boten sholat, gitu. Makanya niku bendang itu badhe sing kathah niku jenenge orang yang membinasakan. Lah, ya contohnya sing nama niku gojekan. Nggih. Sing adan wong Islam, sing tangi wong Cina. Sing adan wong Islam, wong Cina pun tangi ning boten pasar, nggih. Nyangka untuk napa ketemu tadi supaya mendapatkan harta yang banyak. Bapak Ibu, marilah kita jual diri kita kepada Allah, jangan kepada yang lainnya, ya. Nanti kalau nanti Allah, maka Allah akan mencukupi kepada kita dan sebaliknya, ya. Kalau kita menjadikan pada selain Allah, kepada harta jabatan yang lainnya, paling ya dapat nikmat di dunia ini saja, ya. Sehingga tidak dapat apa-apa. Yang penting usahakan kita dengan Allah. Allah katakan inna ta'amin Allahumma bi'anu jannah, yang artinya Allah sudah memberi kepada orang beriman apanya? Hartanya dan dirinya dengan surga. Jadi balasan kita itu adalah surga, ya. Kalau kita mendapat harta, ya, direwangi bengi tinggi awan, awan tinggi bengi, sirah tinggo sike tinggi sirah, untuk mendapatkan harta benda yang banyak, yang melimpah ruah jadi miliarder, orang sing bondone kathah ngantek utah niku mengene pun mati nggih pun wassalam. Nah, sudah banyak contohnya, salah adalah namanya orang namanya Aristoteles Onassis, ya, seorang miliarder yang sangat-sangat kaya sekali, punya 2 anak, yang satu meninggal karena kecelakaan, yang satu juga meninggal karena bunuh diri. Kenapa? Bondokku sing arep mati sapa, anakku wis mati sih, ya, makanya dia bunuh diri. Ada orang yang dia menjadikan harta sebagai Tuhannya. Dan Bapak Ibu,
Semoga kita menjadi orang-orang yang merdeka betul semuanya, dunia sampai di akhirat. Amin. Demikian yang bersama pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.